Jadi ternyata ada beberapa cerita nih Bapak Ibu semua gitu kan ya. Ada yang lagi ke kondangan gitu kan hari Minggu nih. Ada yang lagi lari ya alhamdulillah, tapi jangan khawatir karena walaupun yang udah terdaftar itu alhamdulillahnya mereka akan bisa akses semua rekaman webinarnya itu nanti akan terpusat di website khusus Festival Literasi Game Seru gitu kan ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Direktur Ekonomi Digital Bapak Inyoman Adiarna dan juga Bapak Luat Sihombing gitu kan ya, untuk segala supportnya nih Pak dan inisiasinya, karena ini inisiasinya sebetulnya tuh datang dari IGRS dan Kominfo gitu kan ya, ngajak kolaborasi Fahmi. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan gitu kan festival yang kita akan coba bahas secara komprehensif heritage games dan juga gamers tentunya. Baik Ayah Bunda, tanpa berpanjang-panjang waktu ya, saya mohon izin mungkin akan langsung membahas pertemuan kita kali ini gitu. Jadi kita akan membahas tentang apa ya Bunda gitu kan ya. Jadi kita akan membahas tentang komunikasi yang diperlukan oleh gamers itu sendiri. Nanti Kak Aristo mungkin akan membahas gimana orang tua perlu untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, saya akan ngebahas dari sudut pandang anak dulu nih gitu kan ya. Sebelum nanti Pak Luat mungkin akan ngebahas dari sudut pandang regulator itu sendiri. Nah, jadi anak itu apa sih yang diperlukan oleh anak gitu kan ya. Biar kita tahu nih apa perspektifnya gitu Ayah Bunda ya. Nah, kenapa saya berbicara komunikasi tentang yang diperlukan gamers ya, kayaknya dulu saya gamers juga ya Bunda ya, yang mungkin yang baru join di hari ini gitu kan ya, karena kemarin juga banyak banget yang baru-baru gitu kan ya. Jadi saya dulu pernah kecanduan game 30 jam nonstop dan ternyata apa yang saya perlukan tuh seringkali kurang terlihat oleh orang tua gitu kan ya. Nah, saya akan coba jelasin lebih detail lagi. Sebagai overview sedikit saja Ayah Bunda ya, bahwa sekali lagi tujuan kita mengadakan festival literasi game seru ini bahwa games ini tuh adalah netral gitu kan ya. Bisa positif negatif tergantung penggunanya siapa yang menggunakannya. Anak kita kalau diarahkan menggunakannya untuk misalnya motong sayuran, motong buah-buahan itu pisau, bisa jadi positif gitu kan ya. Tapi untuk melukai orang lain, melukai diri sendiri itu bisa jadi negatif. Sama juga dengan gadget, sama juga dengan games. 4 sesi webinar sebelumnya kita udah membahas berbagai dampak positif game juga gitu kan ya. Jadi insya Allah semoga kita punya pemahaman yang lebih komprehensif lagi Ayah Bunda ya. Nah, cuman kita coba rewind nih yang kemarin Ayah Bunda ya. Yang kemarin tuh kita pernah bahas ini Ayah Bunda. Apa kira-kira kata yang sering Ayah Bunda ucapkan ketika anak main game? Nah, Ayah Bunda boleh diklik link yang ada di Zoom gitu kan ya. Saya pengen tahu nih, kita coba sharing bersama-sama. Kira-kira kata apa ya yang sering Ayah Bunda ucapkan ketika anak main game ini berbicara komunikasi ya? Kita biar sepemahaman dulu gitu kan ya. Biar kita juga bisa lihat gimana nih kira-kira rata-rata orang tua melihat anaknya ketika main game gitu kan, apa yang dia sebutkan. Oke, saya coba share screen ya Bunda ya. Oke, Mama ikut dong. Waduh, pas rank. Ini gagal-gagal juga ya apa orang tuanya ya. Jadi ini indung atau dong gitu kan ya. Ini kayak bahasa Jerman ya, dong gitu kan ya. Oke, main terus kapan belajar? Nah, oke, ini belajarnya mungkin ya. Main terus kapan belajarnya? Oke. Nah, ini mungkin anaknya ada juga yang jawab kayak gini. Ya, main ini juga lagi belajar main game gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian ingat waktu, betul gitu kan ya. Ingat waktu itu kata-kata pamungkas yang selalu diobrolin juga sama ayah ibu saya dulu gitu kan ya. Jangan dekat-dekat TV. Oke. Siap gitu kan ya. Emang suka nyebelin TV itu ya, bikin mata kita pusing ya. Main terus, wah ini kayaknya giginya sambil gemes nih ya. Kalau O-nya banyak, S-nya banyak, berarti ngomongnya sambil germetan gitu kan ya. Oke, udahan main gamenya, sudah habis waktunya. Lagi main game apa Kak? Oke, ingat waktu main gamenya seru ya. Oke, main terus, jangan lama-lama mainnya, sholatnya ya tepat waktu. Oke, siap. Berarti rata-rata kayaknya kalau di sini nggak pernah ngegas ya gitu kan ya. Main terus ini mungkin lebih ke arah ngomongnya juga pelan-pelan kan ya. Main terus gitu kan ya. Nggak sampai ngegas nih kayaknya Ayah Bunda di sini, keren. Siap. Oke, jadi kata ini kenapa penting banget Ayah Bunda gitu kan ya. Kita tahu gitu kan ya bahwa emang ini realita yang ada di lapangan gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ngelihat bahwa komunikasi efektif yang dimaksud itu gitu kan ya. Kemarin kita pernah berbicara ya Bunda ya, main terus tadi ya, udahan waktunya. Nah, kita coba lihat prakteknya di lapangan. Kemarin kita sempat bahas skema 1 ya Bunda ya. Ma, pinjam HP dong. Ibunya bilang, udah ini jangan ganggu nih, ini biar anteng lah nih. Kita dikasih aja handphonenya, main game aja dia, atau nonton YouTube aja dia gitu kan ya. Akhirnya dia nonton gitu kan, itu skema 1 dan akhirnya berujung kepada main game terus. Nah, itu mungkin gitu kan ya,
Karena di sini ketika mau minjemin nggak dikasih kesepakatan dulu seperti yang kemarin disampaikan. Yang kedua, Bun, nyampe dong gitu kan ya. Bentar dulu, mau berapa lama? Main HP apa aja, nonton apa aja. Seperti yang kemarin sudah disampaikan ya Bunda ya. Bikin kesepakatan dulu, diingetin dulu konsekuensinya kayak gimana. Baru deh dikasih handphone. Tapi apakah ini berhasil? Nggak juga ternyata gitu kan ya. Ternyata ketika misalnya bentar dulu, berapa lama? Oke, dia udah confirm nih, ya udah mah cuma 1 jam doang kok, ini main gamenya juga yang sesuai usia kok gitu kan ya, nggak yang 18 plus gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi gitu kan, setelah beres main HP gitu kan, ini skema yang positifnya gitu kan ya, ini Bun ya udah beres, tapi skema yang kadang bikin kita deg-deser gitu kan ya. Disuruh berhenti, udah sepakat tapi nggak mau berhenti gitu kan ya, akhirnya kita harus mengeluarkan gitu kan ya jurus kita gitu kan ya, membuka mulut kita selebar mungkin untuk ngomong cepetan berhenti gitu kan ya, cepetan sholat, kapan berhentinya, belajarnya udah apa, kapan belajarnya segala macam. Nah jadi ternyata ini juga belum tentu bisa berhasil juga Ayah Bunda. Nah kenapa, pertanyaannya Ayah Bunda, apa dong yang perlu dilakukan kalau misalnya kita udah sepakat tapi anak ngelanggar terus? Yang perlu dilakukan kalau dari sudut pandang anak ini Bun ya, saya kasih rahasia anak nih, rahasia gamers. Bun, kalau Bunda misalnya ya udah cepetan berhenti, kita jadi kesel Bun. Tapi kalau Bunda misalnya tuh nggak mau berhenti, akhirnya ayah Bunda misalnya ya udah deh nggak apa-apa lah gitu kan ya. Akhirnya nggak konsekuensi juga dengan aturan. Akhirnya atau dicabut langsung, dipaksa langsung kayak kemarin, dicabut wifi-nya, dicabut kuotanya, terus kita jadi ngamuk marah-marah, akhirnya dikasih aja gitu kan ya. Nah ngamuk marah-marah itu adalah sebuah jurus dari seorang anak Ayah Bunda gitu kan ya. Karena Ayah Bunda gitu kan ya, dulu saya pernah banget gitu kan ya, waktu kecil ketika saya misalnya disuruh berhenti, kemudian diambil Nintendo-nya sama ayah saya, terus saya kejat-kejat marah-marah gitu kan ya, ibu saya datang, udah kasih aja nih biar dia nggak nangis gitu kan ya. Akhirnya saya punya jurus nih, suatu saat kalau saya pengen sesuatu, saya bakal pakai jurus nangis itu gitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya waktu dulu ke Pangandaran gitu kan ya misalnya tuh. Di Pangandaran tuh kan biasa ya Bapak Ibu ya, suka ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Saya yang mana nih kira-kira? Coba Ayah Bunda tebak dulu saya yang mana gitu kan ya. Dulu ini kejadiannya saya pengen sesuatu di Pangandaran, tapi saya yang mana kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Pakai apa kira-kira saya? Ada yang bisa nebak? Kira-kira? Yang pakai jas masih kecil. Oh, tadi ada apa? Di sini katanya, di sini Kak. Nggak mungkin yang SD ini. Kelalap dong kalau saya di sini ya. Oke, betul. Saya yang pakai jas. Ini saking saya fashionable-nya ya. Dulu sebagai anak saya fashionable, ke pantai aja pakai jas gitu kan ya. Nah, tapi ketika saya di Pangandaran dulu, ada tukang-tukang lagi, emang-emang yang jualan balon gitu kan ya. Tadi Pak Inyoman bilang bahwa ini nggak cuma games doang, tapi ngomongin tentang anak juga. Balonnya tuh bagus, terus saya tuh bilang gitu kan, "Ma, aku pengen itu." "Enggak, kamu tuh udah jajan dari dari Bandung, kamu jajan banyak." Ayah saya apalagi kan ya. Akhirnya itu pas saya pulang gitu kan ya, itu sepanjang mobil nih, bayangin dari Pangandaran ke Bandung 5 jam ya Bunda, 6 jam. Ini beneran serius, sama nggak bohong. Saya nangis dari Pangandaran ke Bandung gitu kan ya, nggak berhenti. Tapi mungkin nangisnya juga ada naik turun ya. Wah, kenceng gitu kan, pas di Banjar misalnya tuh pelan, karena udah capek gitu kan ya. Di Tasik naik lagi, gitu kan ya. Karena kenapa kita nangis? Karena di dalam pikiran kita, kalau nangis harusnya dikasih gitu kan ya. Ternyata sampai Bandung ayah saya, ibu saya tuh nggak ngasih gitu kan. Akhirnya saya di sana mikir, sedih juga ya, ternyata jurus itu nggak berhasil. Akhirnya saya pakai jurus yang lain Ayah Bunda. Pokoknya kalau aku nggak dibeliin balon tadi, aku nggak mau sekolah. Nah, pas nggak mau sekolah, ternyata berhasil Ayah Bunda. Dengan saya ngancam gitu kan ya. Walaupun ayah saya udah masuk aja kalau kamu kayak gitu, tapi ibu saya seperti biasa gitu kan ya, udahlah tuh lah, kasihan anaknya kalau nggak mau sekolah nanti gimana gitu kan ya, dikasih aja. Akhirnya ancaman itu tuh jadi satu jurus baru saya agar keinginan saya dipenuhi gitu Ayah Bunda. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pun Ayah Bunda ya, kenapa pentingnya konsistensi? Dan kalau kita udah punya aturan, karena kalau kita nggak konsistensi, itu si anak tuh bakal punya jurus itu diimplementasi untuk hal-hal lainnya gitu ya, di luar dia main gadget sekalipun. Nah itu fakta yang ada di lapangannya, dan ternyata makin kesini komunikasi saya dengan orang tua saya tuh makin gak sehat Ayah Bunda gitu kan ya.
karena saya tadi punya jurus kayak gitu, terus saya implementasi di berbagai hal ya, pengen tas, pengen baju dan segala macam, tapi juga ternyata gitu kan ya, ancaman, bentakan, amarah, judgement itu juga itu yang sering dilakukan oleh ayah saya waktu dulu tuh gitu kan ya. Jadi ya udah sok, kalau kamu nggak mau sekolah udah nggak akan dikasih jajan gitu kan ya. Atau bentakan misalnya tuh, kamu mau jam berapa ini? Mau disatuin sama Isya gitu kan maghribnya. Sebetulnya sama-sama ngingetin, tapi karena bentakan itu yang bikin kita tuh bingung ini maksudnya mau kayak gimana sih. Dan selalu keluar kalimat bahwa bapak tuh kayak gini tuh karena bapak tuh sayang sama kamu gitu kan ya. Nah jadi tapi di mata anak ayah bunda ya, kata-kata itu tuh dibilangnya apaan sih, ngelarang-ngelarang mulu. Kenapa sih semuanya serba marah-marah? Kenapa sih nggak pernah ngerti? Nah kayak gitu tuh ayah bunda. Padahal niat orang tua tuh mungkin bagus, saya nggak tahu juga gitu waktu dulu tuh ayah saya. Nah ancaman, bentakan, amarah dan juga judgement tuh kamu gara-gara kamu main game nih, jadi kayak gini kehidupan kamu. Padahal mungkin bukan gara-gara itu. Seringkali saya berperilaku tidak baik bukan karena game ayah bunda ya. Ini yang perlu dicatat tuh. Karena saya punya namanya tuh dorongan. Misalnya saya habis dibully di sekolah, ini sama murang-maring di rumah. Tapi orang tua ngelihatnya gara-gara kamu main PS mulu nih. Kemudian saya misalnya di sekolah habis dimusuhin karena saya nggak mau, saya kasih contekan waktu dulu tuh gitu kan ya. Waktu SMP saya inget banget. Dimusuhin tuh sama teman sekelas tuh gitu kan ya. Wah ini so iya segala macam lah. Pulang ke rumah kesel, bad mood gitu kan ya. Disangkanya gara-gara main PS gitu kan ya. Terus aja main PS. Jadi judgement itu tuh kita bener-bener nggak bisa gitu kan ya untuk terus-terusan kayak gini tuh. Sampai akhirnya tuh saya cuma mandang orang tua saya tuh sebagai tiga hal aja. Nah, makanya di sini ayah bunda kira-kira siapa nih ayah bunda gitu kan ya. Who are you, mom and dad gitu kan ya saat ini di mata anak-anaknya. Kalau dulu saya, ayah ibu saya di mata saya itu adalah cuma tiga hal aja. Pertama microwave gitu kan ya. Kita ngobrol, komunikasi kalau apa? Mah, lapar dong mah, pengen nasi goreng, mie goreng, teh manis. Apa bedanya orang tua kayak microwave kalau kita samperin ketika lapar doang? Orang tua nggak ada bedanya kayak mesin cuci. Kita samperin ketika apa? Ketika cucian kotor doang. Mainin dong bang, besok aku upacara, aku perlu disetrikain, perlu dilondriin segala macam. Ketiga ya bunda gitu kan ya. Kira-kira yang ketiga kayak apa nih orang tuanya gitu kan ya. Ada yang bisa jawab nggak? Di mata anak biasanya orang tua dipandang kayak apa? Selain mesin, waduh, Ibu Tisna ya. Oke, Atletico Madrid ya ATM, oh bukan dong gitu kan ya, anjungan tunai mandiri ya. Oke betul. Jadi dulu orang tua saya nggak ada bedanya kayak ATM gitu kan. Kita samperin kalau butuh uangnya doang. Gitu kan. Nah masalahnya itu apakah ini tuh sehat ya, tentu tidak gitu kan ya. Sampai qadarullah ya tadi ya di semester satu gitu kan, dua tuh saya lebih seringnya komunikasinya tuh bayangin ya bener, saya lebih sering curhat di dalam Facebook saya gitu kan ya. Ngobrolnya tuh komunikasi bukan sama orang tua. Ini badan nggak bisa diajak kompromi. Yang ada sama teman saya, wah mati kan gitu kan ya. Bukan dikasih semangat gitu kan ya. Kesel di sana tuh, nggak ada yang mengerti gitu kan ya. Nggak seharusnya dan nggak sepantasnya sebetulnya. Jadi saya bikin status gitu kan ya. Galau, nggak seharusnya, nggak sepantasnya. Maksudnya kayak gimana? Ini 2011 tuh gitu kan ya. Karena saya dikasih uang jajan yang nggak sepantasnya gitu kan ya, kurang buat beli cash game ya. Oke, terus I was only bla 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 gitu kan, along with 1 million years to you. Ini lagi galau. Nggak ada di sini tuh. Kita harusnya ngobrol kayak gini tuh sama orang tua kita lebih terbuka gitu kan ya. Tapi emang nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Jadinya ya saya ngobrol sama diri sendiri seringkali. Kayak gini nih ya. Udah malam mas, masih aja masukin keripik pedes ke perut. Itu kayak nggak tahu sama siapa ini ngobrolnya. Saya sama diri saya sendiri juga gitu kan ya. Jadi itulah yang akhirnya tuh membuat bahwa komunikasi yang tidak terjalin di rumah bikin kita tuh curhat di sosial media ya bunda. Mungkin di TikTok, mungkin di Instagram dan segala macam. Sampai akhirnya qadarullah gitu kan ya. Ibu saya meninggal dunia dan semester 3 itu gitu kan ya. Dan yang menariknya adalah ayah saya tuh kan dulu sangat disiplin, keras gitu kan ya. Cuman ketika ibu saya udah meninggal, ayah bunda gitu kan ya. Ayah saya adalah orang yang terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungan dirinya kepada anaknya. Jadi beliau benar-benar menggantikan peran seorang ibu lah. Ngasih saya nyiapin saya makanan ketika subuh, kemudian ini buat kita makan, kemudian nyiapin saya pakaian, nyiapin saya bekal, kemudian lagi saya kuliah di SMS sama beliau gitu kan ya, pulang kuliah disambut gitu kan ya, masya Allah lah, bener-bener
kayak 180 derajat gitu berubahnya tuh. Tapi apa yang terjadi, niat baik ayah kayak gitu ternyata di saya keterimanya apaan sih, apaan sih, apaan sih gitu kan ya. Sedih sih ayah bunda gitu kan ya. Em, Ayah saya lagi sakit di rumah sakit ya. Beliau tuh ngobrol, nelpon ke saya tapi saya selalu reject gitu kan ya. Karena saya lagi malas aja ngobrol. Karena saya lagi main game online aja gitu kan ya. Karena saya lagi punya sama teman lain aja gitu kan ya. Jadi sampai ketika suatu titik gitu ya di mana 2 minggu sebelum wisuda ayah saya meninggal dunia gitu kan. Nah, di sana ternyata ya bunda, banyak komunikasi yang kita tuh nggak nyampe ya bunda gitu kan ya. Kenapa sih saya jadinya malas banget ngobrol sama ayah waktu dulu gitu, walaupun ayah sudah berubah 180 derajat. Karena ternyata trust itu tuh sulit ya untuk dibangun dalam waktu singkat. Ayah saya tuh selama 2 tahun lebih tuh, beliau berusaha untuk memperbaiki hubungan sama saya tuh gitu kan ya. Beliau benar-benar istilahnya nggak pernah marah-marah gitu kan ya. Tapi ternyata ayah bunda, yang bikin saya terharu banget tuh adalah bukan omongan ternyata ayah bunda yang pertama tuh. Tapi apa? Saya ingat banget waktu dulu saya lagi ngerjain tugas gitu kan ya, beliau datang ke kamar, beliau nggak ngomong apa-apa, beliau cuma ngusap punggung saya, cuma bilang semangat aja. Pelukan, sentuhan yang jarang saya dapat. Jadi mungkin komunikasi yang dimaksud tuh adalah bukan hanya komunikasi verbal gitu kan ya, tapi komunikasi tubuh kita tuh kayak gimana sama anak kita tuh gitu kan ya. Sering meluk atau sering marah-marah. Saya juga banyak banget kekurangannya sekarang sebagai ayah gitu kan ya. Jadi praktis sebetulnya tuh saya dulu ngobrol sama ayah saya tuh cuma 0 sampai 10 menit per hari gitu kan ya. Kenapa 0? Karena jarang banget ngobrol sama ibu saya 15 sampai 20 menit per hari. Ini nggak sehat banget lah kalau menurut saya gitu kan ya. Nah ternyata ya bunda, ayah saya saya baru sadar semua kebaikan ayah itu ketika beliau udah nggak ada gitu kan ya. Makanya itu yang membuat akhirnya tuh saya melihat bahwa oh ternyata ayah tuh berusaha segininya gitu kan ya. Akhirnya kakak saya cerita bahwa tahu nggak waktu dulu ayah lagi sakit keras di opname di rumah sakit gitu kan ya. Ayah tuh pengen ngobrol sama kamu, nunggu kamu nelpon ayah gitu kan. Tapi kamunya nggak pernah nelpon ayah. Kakak bilanginnya tuh, Pak ini udah kamu apa-apa telepon aja tuh Mumu kan itu. Enggak lah, nungguin Mumu nelpon aja. Kita tuh saling gengsi nggak pernah ketemu tuh ayah bunda akhirnya tuh. Nah jadi ah ya semoga kita dimampukan lah ya bunda ya untuk menembus barrier itu kalau memang ayah bunda mengalaminya gitu ya. Tetapi ayah saya tuh bukan satu-satunya orang tua yang sedang berusaha untuk terus memperbaiki komunikasi dengan anaknya. Untuk terus belajar jadi orang tua yang lebih baik. Ternyata ada nih ayah bunda yang sedang terus berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Walaupun anaknya masih nyebelin gitu ya, tapi dia terus berdoa dan mengusahakan. Ayah bunda lihat nggak kira-kira sekarang? Coba deh yang lihat, coba dicek di kolom Zoom-nya gitu kan ya, di chat Zoom-nya. Kira-kira siapa nih orang tua yang dia nggak pernah lelah buat berusaha terus memperbaiki komunikasi dan hubungan baik dengan anaknya. Coba deh, boleh di chat nggak siapa kira-kira yang ayah bunda lihat di screen sekarang? Nah, bener Ibu Ika gitu kan ya. Iya itu dia. Jadi makasih banyak ya ayah bunda udah terus ngikutin festival literasi game seru itu kan salah satu ikhtiar ya buat kita jadi orang tua yang lebih efektif. Kita mungkin nggak bisa sempurna, tapi kita bisa terus belajar gitu ya. Jadi makasih banyak gitu kan buat semua usahanya. Karena tugas kita sekali lagi hanya berdoa dan berikhtiar. Hasil udah bukan urusan kita lagi. Yang itu yang ayah saya ajarkan gitu kepada saya tuh. Oke, ayah bunda, makasih banyak ya sekali lagi ya. Jadi ini kesimpulannya ya bunda ya. Komunikasi apa yang sebenarnya yang kami perlukan? Saya mau izin mungkin 5 menit lagi ya. Saya present gitu sekarang. Jadi komunikasi yang kami perlukan ayah bunda gitu kan ya. Ada 4 hal ini yang kami butuhkan sebagai anak. Yang kalau ayah bunda bisa ngelabelin kami suka main game, suka main gadget, oke. Tapi ini yang kami butuhin. Boleh nggak ancaman tuh kami perlukan tuh bukan ancaman, tapi rasa aman gitu kan ya. Kalau apa-apa diancam, awas ya kalau kamu nggak ini, kamu nggak akan dikasih jajan, awas ya kalau kamu nggak ini, kamu. Dia tuh hidup tuh penuh ke kewaspadaan gitu akhirnya tuh.
kita nggak pernah merasa tenang gitu kan. Boleh nggak kita ubah ancaman itu jadi rasa aman? Boleh nggak bentakan itu diubah menjadi belayan? Karena mungkin buat ngingetin sholat nggak harus dari jarak 1 meter, jarak 2 meter, ngingetin belajar nggak harus jarak dari 3 meter dari dapur teriak-teriak gitu kan ya. Boleh nggak deketin kami, kemudian belai aja, usap aja punggung kami, bilang gitu kan ya, nak belajar dulu yuk nak, sholat dulu yuk nak. Boleh nggak gitu kan ya, yang kami butuhin itu. Yang marah-marah mulu boleh nggak? Nggak usah marah-marah dulu, tapi kita musyawarah. Amarah diganti jadi musyawarah. Kita obrolin dulu kenapa anak seneng main game Mobile Legends. Kita mau tahu dulu deh Mobile Legends tuh apa, Free Fire tuh apa, PUBG tuh apa, gitu kan ya. Sebelum kita ngejudge, karena mungkin yang Pak Luat juga sempat sampaikan di sesi-sesi sebelumnya, ketika orang main game-game strategi itu, sebetulnya tuh ada hal yang mereka pelajari, bukan hanya tentang gamenya, gitu kan ya. Nah kita gimana caranya nih menerapkan disiplin-disiplin buat anak kita. Mungkin di dalam game itu ada yang nggak baik, ya udah. Gimana cara mereka bisa menghindari hal nggak baik itu? Nah, jadi judgment itu diganti jadi empowerment. Mungkin dia jadi jago gambar, dia jadi jago video editing, dia jago public speaking, dia jago manajemen. Banyak. Nanti kita akan bahas di sesi minggu depan tuh, gimana cara melejitkan potensi anak yang senang main games. Nah, gimana caranya biar kita tuh bareng-bareng gitu kan ya buat mendampingi anak tuh. Ayah bunda kemarin saya udah janji ya, kita akan jelasin Google Family Link. Ini salah satu cara untuk kita bisa komunikasi sama anak kita. Karena agar kita nggak judge cuma anak kita perlu tahu dulu gitu kan ya, kita perlu punya data dulu. Dia tuh senang main apa, senang main di jam berapa, senangnya main game apa, tipenya apa, edukasi kah, tipenya adventure kah, action kah, dan segala macam. Jadi ayah bunda, kalau saran saya, ayah bunda bisa menggunakan Google Family Link untuk mengobservasi penggunaan gadget anak kita tuh sejauh apa ya mereka. Kurang lebih kayak gitulah. Kemudian setelah itu ayah bunda selain ke Google Family Link ya, karena ini waktu terbatas saya mungkin nggak bisa tutorial ya. Ayah bunda juga kalau misalnya punya kendala lain sama komunikasi anak, ayah bunda bisa pakai website Fami juga yang Kominfo sudah kasih fasilitasin juga nih gitu kan ya, dari Menkominfo tuh yang di festival literasi game seru ini semua punya akses Fami Premium gitu kan ya. Kak Aristo salah satu narasumber yang ayah bunda bisa tanyakan kapanpun di luar sesi webinar ini ayah bunda. Jadi ayah bunda bisa submit pertanyaan ke Kak Aristo tentang masalah komunikasi sama anak. Gimana kalau anak marah-marah, nggak mau nurut, itu tuh bisa tanyain di sana gitu kan ya. It's very simple to use gitu kan ya. Ayah bunda tinggal tanyakan secara private, buka website Fami, jangan lupa loginnya nanti pakai festival literasi game seru gitu kan ya. Nanti kalau udah ditanyakan, insya Allah ayah bunda akan dapat notifikasi lewat WhatsApp gitu kan ya. Setelah itu udah ayah bunda bisa dengarkan jawaban Kak Aristo dan juga narasumber lainnya 5-10 menit per solusinya. Insya Allah nggak bakal menyita waktu. So inilah ikhtiar kita sebagai orang tua agar kita bisa menjadi orang tua yang efektif, terus belajar gitu kan ya. Karena kita nggak bisa jadi orang tua yang sempurna. Jadi terus semangat ayah bunda gitu kan ya. Saya yakin gitu kan ya, kita tuh adalah orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Intinya sebelum koreksi, yuk bangun dulu koneksi dan juga komunikasi. Karena mungkin yang dibutuhkan oleh anak itu adalah rasa aman dulu, rasa trust dulu, rasa percaya dulu. Sebelum ayah bunda mau menasehati, mengkoreksi berbagai hal yang ada di dalam diri kita. Tapi insya Allah lah, Allah selalu ngasih masalah tuh sepaket dengan solusinya. So, tetap semangat. Dan semoga kita dikuatkan ayah bunda ya dalam menghadapi setiap episode kehidupan dalam mengasuh anak-anak kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.